Terima kasih masih bersama Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apakah Mas Burhan menilai bahwa penanganan terhadap berbagai demonstrasi itu terlalu berlebihan? Pemerintah terlalu takut, padahal sebenarnya itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Iya, terutama mereka yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pribadi sangat bisa memahami mengapa pemerintahan Pak Jokowi sampai pada kesimpulan untuk mengeluarkan Undang-Undang Sapu Jagat semacam Omnibus Law ini. Tetapi kalau ada pihak lain yang menyuarakan ketidakpuasan, saya kira pemerintah perlu mendengar, duduk bersama. Pak Jokowi ini kan dikenal sebagai pemimpin yang mendengar siapapun yang punya aspirasi, menolak sekalipun apa yang dia inginkan. Kita ingat misalnya waktu dia menjadi wali kota Solo, itu puluhan kali dialog digelar agar pedagang kaki lima itu bersedia pindah. Dan karena keberhasilan apa yang saya sebut dengan istilah deliberatif demokrasi ini, akhirnya pedagang kaki lima itu pindah mengangkut sendiri barang-barang. Nah, memang urusan di Indonesia tidak semudah dan sesimpel memindahkan pedagang kaki lima, tetapi semangatnya itu kan bisa ditiru. Jadi kalau selama ini pemerintah lebih banyak mendengar kalangan pengusaha atau politisi, justru pada saat pembahasan undang-undang yang kontroversial, Pak Jokowi harus mendengar mereka yang berbeda, termasuk mahasiswa, kelompok buruh, kepala daerah, karena mereka merasa kewenangannya diambil ke pusat, supaya ada imbal baliknya. Nah, ini yang sepertinya agak kurang, ya, agak kurang, dan termasuk misalnya kritik saya gitu ya terhadap penggunaan TNI dalam rangka menangani Rizik Syihab. Saya pribadi selalu menyuarakan kritik keras terhadap FPI, tetapi kalau FPI harus dihadapi dengan TNI, menurut saya terlalu berlebihan. Lebih baik polisi atau Satpol PP saja. Jadi hal-hal semacam ini ya tentu akan menimbulkan semacam rasa ketidakadilan bagi kelompok tertentu, yang akibatnya memunculkan polarisasi yang tidak berujung. Nah, ini saya kira yang harus segera diselesaikan supaya satu, iklim demokrasi kembali kondusif. Saat yang sama pemerintah juga makin kredibel karena dianggap mendengar suara dari berbagai macam spektrum. Apa ini disebabkan karena institusi formal seperti TNI maupun Pemda mengalami disfungsi sehingga TNI harus turun tangan? Apakah ini merupakan fenomena yang wajar atau karena ada sesuatu yang nggak jalan di sistem kita ini? Betul, jadi sebenarnya kalau wajar dalam pengertian semua berjalan sesuai dengan apa yang fungsi apa yang sebenarnya harus berjalan, itu cukup Satpol PP. Tapi Satpol PP ini kan komandannya adalah Pemprov setempat, pemerintah daerah setempat. Dari awal Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI itu menunjukkan favorability terhadap Rizik Syihab. Ya, misalnya baru datang dari luar negeri, katanya isolasi mandiri, justru pejabat pertama yang mendatangi Rizik Syihab namanya Anies Baswedan. Jadi bagaimana kita bisa berharap Satpol PP di DKI Jakarta bertindak secara tegas kalau pimpinan teratasnya di pemerintahan provinsi menunjukkan ketidaktegasan terkait dengan penanganan Rizik Syihab sepulang dari Saudi Arabia. Nah, yang kedua, polisi. Nah, saya mendapat informasi Pak Doni Monardo ini posisinya serba salah ketika akhirnya beliau memberikan sekian banyak masker, karena ketika dia ngontak polisi, ngontak sana kemari, tidak ada respon terkait dengan ribuan kegiatan yang diadakan oleh FPI di Petamburan. Nah, daripada menimbulkan masalah, hanya Pak Doni ngasih masker karena dia berharap pihak polisi yang seharusnya berada di depan seperti hilang di tengah jalan gitu ya. Makanya kemudian Kapoldanya diganti. Jadi yang ingin saya katakan adalah memang ada disfungsi, Pak, yang membuat TNI yang seharusnya ada di belakang itu terpaksa turun. Nah, kalau ditanya kepada publik, saya yakin TNI dengan tindakan tegasnya tadi itu akan mendapatkan dukungan. Survei SMRC yang barusan dirilis kan menunjukkan demikian. Jadi 77% setuju kegiatan kerumunan yang terjadi di sekitar Petamburan itu dibubarkan.
Dan TNI kita tahu institusi yang paling dipercaya oleh publik. Tetapi ini kan bukan soal itu, ini soal bagaimana mekanisme demokrasi di mana supremasi sipil itu harus membatasi aktivitas TNI agar tidak masuk di bidang di luar kaplingnya. Nah, untuk itu polisi harus maju di depan, Satpol PP harus maju di depan, otoritas sipil seperti Pemprov gitu ya, itu nggak boleh terkesan tidak seimbang, terutama ketika memperlakukan seorang Rizik Syihab gitu ya, yang mungkin dianggap punya kontribusi atas kemenangan Pak Anies dalam pilkada kemarin. Apakah disfungsi ini bisa diidentikan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan seperti disinyalir oleh Pak Yusuf Kalla? Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, kita lanjut di segmen berikut. Pak Anies Baswedan sempat datang ke rumah bertemu Pak Rizik Syihab. Mulai dari ketatnya pelaksanaan PSBB itu seperti runtuh setelah Rizik Syihab pulang. Jadi Anies sendiri seperti kikuk ya menghadapi Rizik Syihab.